Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Ayu Pertiwi dengan NIM 25113070, Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Universitas Sunan Gresik. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Husnu Zuhad MPD. Pada video ini, saya akan membahas 3 konsep dasar dalam filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi, serta bagaimana ketiganya berperan dalam dunia pendidikan. Mari kita simak videonya bersama-sama. Nah, yang pertama yaitu ontologi. Artinya itu ilmu tentang apa yang ada atau tentang hakikat sesuatu. Dalam filsafat pendidikan, ontologi dipakai untuk memahami arti pendidikan dan manusia yang dididik. Kalau dihubungkan ke pendidikan, ontologi itu menanyakan siapa sebenarnya manusia sebagai peserta didik, apa potensi yang sudah dibawa sejak lahir, bagaimana manusia berkembang secara fisik, mental, dan moral. Dengan kata lain, ontologi pendidikan itu membantu kita memahami bahwa peserta didik bukan sekedar orang yang belajar saja, tetapi makhluk yang punya akal, potensi, emosi, dan kemampuan untuk berkembang. Karena itu, pendidik perlu melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi bawaan, sedang bertumbuh, memiliki tujuan hidup, dan pendidikan adalah bagian dari proses mencapainya. Jadi, ontologi pendidikan itu membantu kita memahami arti manusia agar pendidikan bisa berjalan sesuai dengan potensi, perkembangan, dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ada epistemologi pendidikan. Epistemologi itu adalah teori pengetahuan, yaitu bagaimana manusia memperoleh dan memahami pengetahuan. Menurut Plato, pengetahuan adalah justified true belief, yaitu keyakinan yang benar dan dapat dibuktikan. Artinya, sesuatu baru disebut pengetahuan kalau kita meyakininya hal itu benar dan ada alasan atau bukti yang mendukung. Dalam konteks pendidikan, epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana siswa memperoleh pengetahuan, metode apa yang sah dan dapat dipercaya untuk belajar. Salah satu dasar epistemologi dalam pendidikan adalah metode ilmiah, di mana pengetahuan diperoleh melalui observasi, merumuskan masalah, membuat hipotesis atau dugaan, menguji, lalu menarik kesimpulan. Karena itu, proses pembelajaran seharusnya berbasis bukti, rasional, dan dapat diuji kebenarannya. Yang terakhir, yaitu aksiologi dalam pendidikan. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, baik nilai moral, etika, maupun manfaat dari suatu pengetahuan. Menurut John, pendidikan selalu berhubungan dengan nilai, karena tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang lebih baik. Bukan hanya membuat siswa mengetahui sesuatu, tetapi juga memahami cara hidup yang bernilai. Dalam konteks pendidikan, aksiologi itu menanyakan untuk apa pengetahuan dipelajari, nilai apa yang ingin dibentuk melalui proses belajar, bagaimana pendidikan menumbuhkan karakter, etika, dan tanggung jawab. Karena itu, aksiologi menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk moral, akhlak, dan kemanusiaan, agar siswa tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Jadi, kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologis menjadi dasar dalam filsafat pendidikan. Ontologi menjelaskan hakikat manusia sebagai peserta didik yang memiliki potensi untuk berkembang.
Sedangkan epistemologi membahas bagaimana siswa memperoleh pengetahuan secara benar dan dapat dibuktikan. Serta aksiologi menegaskan bahwa pendidikan harus membentuk nilai moral dan tujuan hidup. Jadi, pendidikan ideal adalah pendidikan yang memahami manusia, memberi pengetahuan yang sah, dan menuntun pada nilai kebaikan. Sebagai calon pendidik, filsafat pendidikan penting bagi saya karena membantu memahami alasan kita mengajar, tujuan ilmu, dan bagaimana membimbing siswa menjadi manusia yang bernilai. Filsafat pendidikan membuat saya sadar bahwa tugas pendidik itu bukan hanya mengejar hasil belajar, tapi juga membentuk karakter, nilai, dan kemanusiaan pada siswa. Dengan demikian, penjelasan yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang filsafat pendidikan. Terima kasih karena sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.